topik kita di bulan ini Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Boleh buka Alkitabnya 1 Timotius 4 ayat 12. Judulnya boleh ditampilkan? Judul tema hari ini. Gimana teman-teman, kabarnya semua baik? Kabarnya baik? Kurang semangat nih, kakak baru pulang dari Kalimantan aja masih semangat. Kurang kalah semangatnya sama kakak, padahal kakak udah lebih tua jauh. Siapa di sini umurnya udah 30, boleh angkat tangannya? Belum kan? Belum ada, karena itu ayo sama-sama kita semangat yuk. Teman-teman, ini sekali lagi kakak ulang, kita sudah masuk bulan kedua dari tema 2 bulan ini, Kristen yang radikal ya. Judulnya kali ini apa? Baca sama-sama. Kasih yang semula. Ini sudah masuk minggu keberapa ya? Minggu ke-6 pengajaran Kristen radikal. Betul ya? Minggu ke-6 pengajaran Kristen radikal dari seri 8 pengajaran Kristen radikal ya. Kemarin kita sudah lalui 5 kekristenan radikal dan ini yang ke-6 ya. Ini masih dalam 2 bulan yang sama, tema Kristen yang radikal. Tema pembahasan kita sama yang setiap minggu kita bacakan, 1 Timotius 4 ayat 12. Boleh sama-sama baca yuk teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 12, ini yang menjadi tema kita, ini yang menjadi tema selama 2 bulan ini. Siapa yang sudah jadikan ini sebagai ayat hafalan, boleh angkat tangannya? Oke, berarti kalian ngerjain PR dengan sangat baik. Dari bulan pertama ya, dari Agustus minggu pertama kakak minta ini dihafalin ya. Ini jadi Agustus minggu pertama kan? Ini udah bulan apa? Oh sorry, Juli minggu pertama kita janji sama-sama kita hafalkan ayat ini. Ayat hafalan kita selama 2 bulan ini. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang terus selama 8 minggu ini kita akan pelajari, yaitu apa? Belajar untuk menjadi teladan. Belajar untuk menjadi contoh. Dalam bahasa Inggrisnya, be thou an example. Jadilah contoh. Supaya orang dunia bisa melihat hidup kita dan mencontoh hidup kita. Oke teman-teman? Ya. Jadi selama minggu-minggu kemarin kita belajar tentang mengenal Tuhan, penyembahan. Minggu lalu Kak Cindy bagian tentang keluar dari rutinitas ya. Setiap minggu kita belajar sesuatu yang baru. Intinya apa? Kita belajar Kristen radikal. Artinya radikal, masih ingat gak yang kakak bilang? Dari kata apa? Dari kata radix yang artinya tertanam kuat. Radikal artinya tertanam kuat. Tertanam kuat di mana? Dalam firman Tuhan. Jadi Kristen yang radikal adalah Kristen-Kristen yang tertanam kuat dalam sini. Supaya kita gak gampang terombang-ambing. Masih ingat gak kakak bilang perbandingannya apa? Kristen yang tertanam kuat itu seperti pohon. Tapi Kristen yang gak tertanam kuat itu seperti apa? Toge, Kristen toge. Ya yang ditiup badai sedikit nangis. Cengeng gitu kan ya. Ditiup bermasalahan dikit kita mundur. Itu Kristen pohon toge. Siapa di sini Kristen pohon toge? Ya nggak ada ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas mengenai kasih yang semula. Ya, teman-teman kakak mau bilang satu hal teman-teman. Ya, hari ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kalian semua bisa dengar. Ya, bisa dibilang ini adalah khotbah kakak yang mungkin paling penting yang pernah kakak bisa bagikan dalam hidup kakak. Karena itu kakak minta sekali lagi perhatian semua, karena kenapa? Kristen yang radikal ini sangat dibutuhkan di dunia ini saat-saat ini. Kristen yang biasa-biasa aja udah banyak teman-teman, dan itu gak ada gunanya. Tapi yang dunia perlukan adalah Kristen yang radikal. Ya, karena itu kakak minta hari ini semua mentor-mentor pun, penari-penari, semuanya pelayan-pelayan Tuhan, termasuk jemaat, semua kalian-kalian adik-adik, tolong dengarkan dan simak baik-baik supaya apa? Supaya firman yang disampaikan ini bisa kita ambil. Amin. Bisa kita pelajari. Anggap firman ini, jangan kalau dengar firman, oh iya betul itu buat dia tuh. Emang dia tuh kayak gitu tuh. Emang betul-betul tuh. Tapi coba kita buka hati kita. Kalau kita belajar, oh ini untuk aku. Ini untuk aku. Kita mau belajar sesuatu. Amin. Yuk sama-sama taruh tanganmu di dada. Taruh tangan di dada sama-sama. Lalu ikuti doa saya. Tuhan, selidiki hatiku. Lihat hatiku Tuhan. Singkapkan Tuhan semua yang tersembunyi. Supaya aku berkenan di hadapan-Mu.
semua kebobrokan, semua kepalsuan, hari ini aku copot, aku runtuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku buka hatiku untuk mendengar firman-Mu. Hari ini hidupku akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dalam nama Yesus, aku percaya. Amin. Amin. Teman-teman, kakak mau mulai hari ini dengan sebuah cerita begini. Tahu gak sih, dalam hidup kita ini, hidup kita sebagai manusia itu dimotori oleh dua hal. Ya, satu, pergerakan kita nih, semua yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita buat itu berasal dari dua hal. Ada dua motor hidup kita. Satu, otak. Katakan otak. Satu lagi, perasaan. Satu otak, satu hati. Ya, satu otak, satu hati. Maksudnya apa? Dengar baik-baik. Ya, yang membuat kita bisa mengambil keputusan, contohnya, ya, aku mau gosok gigi hari ini. Yang memberi perintah itu dari mana? Dari otak. Ya, otak itu bisa membuat kita bergerak. Karena ada keputusan yang dibuat sama otak, kita bergerak. Tapi ada juga satu hal yang jarang bisa kita lakukan, yaitu mengambil keputusan dengan hati. Contohnya apa? Contohnya kalau kita jatuh cinta. Ya, kadang-kadang kalau orang jatuh cinta, otaknya nggak bisa kerja. Yang kerja apa? Hati. Yang penting gue suka. Ngelihat pandangan pertama kayak ada kesetrum, brrr, gitu kan. Brrr, gitu kan. Setelah kesetrum, hati kita suka. Tadinya misalnya contoh ya, orang yang pelit ketika jatuh cinta untuk pacarnya berapapun dibayarin. Betul nggak? Tuh kenapa? Otaknya nggak jalan. Betul nggak? Yang jalan apa? Hati. Yang mengambil keputusan dalam hidup orang yang jatuh cinta siapa? Hati, bukan otak. Otak dan hati dua-duanya adalah motor kehidupan manusia. Ya, nah kakak mau bilang otak itu selalu mikir untung rugi. Katakan untung rugi. Maksudnya apa? Begini, kalau kita mengambil keputusan pakai otak, pasti kita mikir dulu. Kalau gue belok kanan, jadinya apa? Tapi kalau gue belok kiri, jadinya apa? Mana yang lebih menguntungkan? Kalau kita pikir yang lebih menguntungkan kanan, kita ambil kanan, betul nggak? Tapi kalau hati beda. Yang dihitung bukan untung rugi. Yang dihitung adalah saya mau apa enggak. Kalau hati pertanyaannya bukan untung apa rugi, tapi pertanyaannya mau apa tidak. Kalau hati itu contohnya begini, misalnya ya, kalau contoh misalnya lagi hujan kayak gini, tiba-tiba nih, di sini siapa yang udah bawa motor, misalnya Kak Flora deh, Kak Flora, ditelepon sama mamanya misalnya. Flor jemput saya dong, di mau Kelapa Gading. Pasti jawabnya, wah hujan, gila mau hujan nanti kita kedinginan flu bro gitu kan ya. Nanti lu aja deh, gak usah mama deh, contoh temennya misalnya si Iren. Kak Flora jemput dong Iren di Kelapa Gading mau kehujanan. Nanti ya kalau hujannya udah reda pasti gitu. Tapi udah gitu tuh teleponnya mendadak, pacarnya nelfon. Sayang, cie, gitu kan. Sayang, misalnya ya, sayang, jemput aku dong kehujanan. Di mana? Oke, sekarang juga pergi gitu kan ya. Kenapa? Karena yang ngambil keputusan hati. Nah, teman-teman, coba ini di gainnya dikurangin dikit deh, kurangin dikit gainnya sama bawahnya naikin. Oke, sip. Ya. Jadi, teman-teman, yang memotori hidup kita tuh dua, satu otak, satu hati. Nah, yang namanya hati ini jauh lebih kuat daripada otak. Nah, yang motornya otak atau hati, tapi ada dua hal juga yang membuat kita ada bensin untuk hati kita. Bensinnya itu dua. Satu, jatuh cinta. Kalau orang yang jatuh cinta mendadak bisa melakukan apa yang dulunya dia nggak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Betul nggak? Kayak tadi contohnya, Karifal ditelepon sama temennya, ditelepon sama Lukas. Val, jemput gua dong di sana. Nggak mau, hujan, gitu kan? Tahu-tahu mendadak ada cewek yang dia suka telepon, sayang, gitu kan? Jemput aku dong, pasti jawabannya apa? Di mana kamu? Ini kehujanan. Oke, sekarang juga gue pergi, betul nggak? Mau hujan-hujan, mau badai, mau tornado, pasti tetap dijemput. Kenapa? Karena hatinya sayang, betul nggak? Padahal kalau pakai otak, kalau mikir-mikir ke sana, bolak-balik bensin berapa? Belum kehujanan, begitu kehujanan pasti sakit kena flu, betul nggak? Lalu setelah kena flu, mesti dirawat di rumah sakit. Biayanya mahal, betul nggak? Kalau kita pakai otak, pasti ujungnya nggak akan dijemput, betul apa enggak? Tapi kalau kita pakai hati, kita nggak peduli untung rugi, yang penting jalan, betul nggak?
Kenapa lagi jatuh cinta? Itu satu. Orang yang jatuh, dengar baik-baik. Orang yang jatuh cinta bisa melakukan apa yang dulunya tidak bisa dilakukan. Contohnya, biasanya pelit. Tapi begitu si doi ulang tahun, beliin yang mahal-mahal. Betul nggak? Kenapa? Karena lagi jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta biasanya misalnya gini, kalau nggak jatuh cinta, kalau nggak jatuh cinta, ya datang kemana ya terserah, nggak usah make up. Tapi begitu ada cowok yang dia suka, make up. Setebal mungkin, betul nggak? Untuk menutupi semua yang aneh-aneh, ditutupin, wah tebal. Supaya apa? Karena ada jatuh cinta, betul nggak? Tolong jangan norak, namanya jatuh cinta normal bro. Kalau ada yang cie-cie, tolong didorong, lu norak, ya. Tolong dijaga sebelah-sebelahnya Pak. Dengerin, ya. Kalau orang yang jatuh cinta bisa melakukan apa yang dulunya dia nggak bisa lakukan, betul nggak? Tapi ada satu lagi yang bisa menggerakkan. Ada satu hal lagi yang bisa membuat orang yang tadinya nggak bisa lakukan itu, mendadak bisa lakukan itu. Tahu apa? Kebencian. Sekarang nih kalau saya tanya, misalnya, Leslie ya, Kak Leslie, coba sekarang juga bunuh Lukas, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena nggak ada kebencian, betul nggak? Tapi kalau didorong dengan kebencian, lalu ada suara, Les, bunuh Lukas, pasti bisa dibunuh nggak? Bisa. Kenapa? Ada kebencian. Nah, dua hal ini adalah dua yang paling mempengaruhi hidup manusia. Terkadang yang bisa membuat orang melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuannya, itu cuma dua. Kalau nggak cinta, kebencian. Karena kenapa? Cinta dan kebencian dua-duanya letaknya di hati, bukan di otak. Cinta dan kebencian dua-duanya letaknya di hati. Yang di hati ini lebih kuat dari yang di otak. Ketika kita mengambil sikap dan keputusan di hati kita sudah memilih, otak kita sudah tidak bisa apa-apa. Kenapa? Dasarnya hatinya sudah memilih. Tapi kalau otak yang bekerja, pasti untung rugi. Betul nggak? Nah, cinta ini kuat sekali. Kalau kita baca Kidung Agung 8, kita baca Kidung Agung 8 ayat 6. Ya, mari kita baca yuk sama-sama teman-teman. Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Boleh baca yang 6 perempuan, yang 7 pria. Boleh bantu saya baca? 1, 2, 3. Karena apa? Oke, ayat 7. Yang pria, boleh bantu saya baca? Amin. Ya, firman Tuhan berkata gini, karena cinta itu kuat sekali, seperti maut. Ya, kuat sekali. Dan bukan apa, dikatakan air yang banyak pun tidak bisa memadamkan cinta. Kekuatan cinta, ya yang namanya cinta itu sesuatu yang terlalu kuat. Kalau kita renungkan, dunia sampai saat ini tidak bisa mendefinisikan apa arti cinta. Kalau ditanya, ya, kalau kita tanya mungkin bisa digedein dikit, kalau nggak monitornya, biar saya jelas ya. Kalau saya tanya begini, saya tanya nih satu anak youth, bukan anak youth dulu lah. Kalau saya nanya nih, kenapa sih kamu kok suka sama dia? Jawabannya apa? Betul nggak? Betul nggak? Kalau ditanya, lu kenapa sih bisa mau sama dia? Kayak monyet kejepit gini. Betul nggak? Kenapa? Kalau ditanya kenapa sih lu sebenarnya jatuh cinta sama dia, kita bisa jawab nggak? Belum tentu. Betul nggak? Bisa sih coba-coba jawab, tapi nggak ada perasaan dan nggak ada kalimat yang tepat yang bisa menggambarkan perasaan dan alasan kenapa kita jatuh cinta. Betul nggak? Bisa sih, ya mungkin kita bilang, ya karena dia berbeda. Ditanyanya berbedanya gimana? Betul nggak? Kenapa? Karena nggak ada satu kalimat pun yang bisa mendeskripsikan apa rasanya jatuh cinta. Betul nggak? Jatuh cinta berjuta rasanya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Namanya jatuh cinta, bahkan ahli psikolog berkata begini, orang yang jatuh cinta otaknya tuh ada beberapa sarafnya tidak berfungsi. Makanya ada perumpamaan, orang yang jatuh cinta makan tai juga rasanya kayak coklat. Betul nggak? Karena kenapa? Lagi jatuh cinta, betul nggak? Kemana aja juga oke, yang penting berdua, betul nggak? Betul apa enggak? Betul nggak? Kalau disuruh jelaskan, kenapa lu bisa jatuh cinta sama dia? Jawabannya? Betul nggak? Karena nggak bisa dijawab, betul nggak?
Sampai sekarang manusia tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa sih rasanya jatuh cinta. Nah, kenapa cinta itu begitu kuat firman Tuhan? Cinta itu bisa membuat apa pertimbangan di otak kita mati. Cinta itu bisa membuat kita melakukan apa yang kita dulu gak pernah bisa lakukan. Cinta itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang gila. Hal-hal yang di luar batas mau mempermalukan diri juga oke, gak apa-apa. Kakak dulu pernah nembak cewek di mall, wah berlutut, di depan semua orang. Kenapa? Karena otaknya gak kerja kayak orang gila, betul gak? Namanya jatuh cinta, pertimbangannya mati. Dia akan lakukan apapun asal dia bisa senang. Nih kakak kasih tahu 3 tanda-tanda orang jatuh cinta. Yang pertama, orang yang lagu jatuh cinta, beda loh. Gini, orang yang namanya cinta sama jatuh cinta tuh beda. Kalau kakak tanya sama mama kakak, mama cinta gak sama papa? Jawabannya, iya. Tapi kalau kakak tanya jatuh cinta gak sama papa? Belum tentu. Dulu iya, tapi sekarang belum tentu, betul gak? Cinta sih cinta, kita cinta gak sama Tuhan? Cinta. Tapi lagi jatuh cinta gak? Belum tentu. Apa tanda-tanda orang yang jatuh cinta itu 3. 1, orang yang jatuh cinta rasanya pengen selalu ketemu. Betul apa enggak? Tapi kalau udah biasa, udah bertahun-tahun ya, lama-lama ketemu boleh, gak ketemu boleh. Betul gak? Tapi masih cinta sih, tapi sudah tidak jatuh cinta. Masih cinta gak? Cinta. Suami istri dulu kalau ketemu rasanya pengen ketemu terus. Baru pulang 5 menit, sayang kangen. Betul gak? Kenapa? Lagi jatuh cinta rasanya pengen ketemu terus, betul gak? Tapi nanti kalau udah suami istri ya, udah gak tahu lagi boleh ada boleh enggak. Kenapa? Karena sudah tidak jatuh cinta. Masih cinta gak? Cinta. Tapi sudah tidak jatuh cinta. Betul gak? Betul. Yang pertama, orang yang jatuh cinta akan selalu merasa pengen selalu ada dekat sama dia, si doi. Yang kedua, orang yang jatuh cinta itu tidak bisa, fokusnya tuh gak bisa dialihkan. Kalau orang lagi jatuh cinta, ngelihat cewek yang seksi sekaligus lewat, dia gak bakal lihat. Kenapa? Yang dilihat orang yang dia cintain. Kalau lagi jatuh cinta. Tapi kalau udah jatuh cintanya udah hilang, tinggal cinta doang, ada cewek yang cakep bisa lihat, nengok, liatin. Betul gak? Orang yang jatuh cinta pandangannya hanya satu orang itu aja dalam hidupnya. Betul gak? Gak bakal mikirin yang lain, namanya lagi jatuh cinta. Mau lihat Miss Universe yang cakep sekalipun akan selalu bilang, di antara semua wanita kamu yang paling cakep. Betul gak? Sama juga, yang perempuan juga ngelihat cowok kalau lagi jatuh cinta, walaupun badannya segede bagong, buat aku kamu tetap kurus. Betul gak? Betul gak? Karena kenapa lagi? Jatuh cinta. Karena kenapa? Orang yang jatuh cinta akan melihat orang yang dia cintai itu selalu baik. Betul gak? Dan dia adalah satu-satunya, tidak bisa dialihkan pandangan fokusnya pada satu orang aja. Betul ya? Nah yang terakhir, orang yang jatuh cinta itu selalu kepengen rasanya buat dia bahagia. Buat dia senyum, buat dia ketawa. Yang penting kalau gue bisa bikin dia ketawa rasanya seneng. Betul gak? Mau kita mempermalukan diri supaya dia ketawa, yang penting kita bisa bikin dia seneng, kita juga seneng. Betul gak? Orang yang jatuh cinta, 3 hal itu aja. 1, rasanya gak mau jauh-jauh terus. 2, selalu rasanya dia satu-satunya yang ada di pikiranmu. 3, apa? Yang tadi kakak bilang. Apa yang 3? Hah? Apa? Nah, membuat dia bahagia. Yang 3, orang yang jatuh cinta itu selalu kepengen buat dia bahagia. Entar kalau lagi jatuh cinta, beliin kembang, beliin coklat, beliin apa. Nanti kalau udah married, dia ulang tahun aja lupa. Betul nggak? Karena kenapa? Udah hilang jatuh cintanya. Orang yang jatuh cinta ini selalu keinget 3 hal ini. Betul nggak? Selalu rasanya pengen deket. Terus di otaknya, di pikirannya ada dia terus. Terus selalu kepengen gimana ya supaya gue bisa buat dia seneng hari ini. Gimana ya supaya gue bisa biar dia tertawa hari ini. Itu orang jatuh cinta. Nah teman-teman, dalam dunia kita aja kita bisa jatuh cinta seperti itu. Kalian tahu nggak? Dengar baik-baik. Di dalam kita dengan Tuhan, kita juga pernah loh kayak gitu. Siapa di sini kakak tanya, pernah nggak sih kalian ngalamin cinta mula-mula sampai kalian itu rasanya pengen selalu berdoa, pengen selalu baca Alkitab, pengennya nyanyi terus, betul nggak? Pasti pernah, ya nggak? Terus ada lagi, selalu kalau baru-baru bertobat, cinta mula-mula itu apa yang namanya cinta mula-mula? Kasih yang semula. Kasih yang semula itu saat-saat dimana kita rasanya selalu pengen berdoa terus sama Tuhan. Awal-awal kasih yang semula itu ketika kita awal-awal baru merasakan kasihnya Tuhan. Sampai kita rasanya pengen berdoa terus. Itu 1. Kedua,
Setiap kali kita lagi ngalamin apa, kita mikirnya Tuhan terus. 24 jam, bisa dibilang 12 jam hampir kita habisin untuk mikirin Tuhan. Hari ini saya mau melayani bagaimana untuk menyenangkan Tuhan. Saya mau melakukan apa ya hari ini. Yang ketiga, orang yang jatuh cinta sama Tuhan, orang yang punya kasih yang mula-mula. Dia akan selalu berpikir, gimana supaya saya bisa membuat Tuhan tersenyum hari ini. Gimana supaya saya bisa membuat Tuhan bahagia hari ini. Betul nggak? Orang yang jatuh cinta akan punya perasaan seperti ini. Siapa yang pernah merasakan seperti itu kepada Tuhan? Amin. Rasanya ketika kita masih jatuh cinta, apapun kita terjang. Mau banjir-banjir, mau hujan-hujan akan datang ke gereja. Kenapa? Rasanya rindu sama Tuhan. Betul nggak? Betul. Itu cinta mula-mula. Nah teman-teman, kita mau baca satu ayat yuk. Kita tutup, nggak lama-lama hari ini kakak. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 1-7. Hari ini kakak gak lama-lama, tapi nanti kakak mau ajak kita menyembah Tuhan. Tapi kita baca dulu. Yuk kita baca baik-baik, saya minta semua fokus ya. Wahyu 2 ayat 1-7. Yuk kita baca. Dari ayat 1, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kaki Dian masih. Kalian tahu, ini surat yang tulis siapa? Yohanes. Tapi dia tulis ini bukan dari kata-katanya sendiri. Ini firmannya jelas. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari siapa? Dari dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas. Artinya ini firman, ini pesan, ini surat dari sang pemimpin gereja. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ini suara hati Tuhan, ini pesannya Tuhan, ini message-nya Tuhan. So hari ini dengar baik-baik, setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, saya berbicara pada roh setiap kalian. Hari ini pesan Tuhan, suara Tuhan untuk setiap kalian, untuk roh kalian. Tuhan bicara apa? Tuhan katakan begini, tuliskanlah jemaat dari dia. Ini dariku kata Tuhan, ini dari hatiku. Nah background, kalian tahu kota Efesus dulu tuh pernah ada. Kota Efesus itu letaknya di daerah Timur Tengah kalau nggak salah ya, kakak agak lupa. Nah kota Efesus ini ketika kakak kemarin Tuhan suruh pelajari kota Efesus, dengar baik-baik. Tolong nggak ada yang bercanda, dengar baik-baik. Ini penting buat hidup kalian, penting sekali. Ya, dengar baik-baik. Kota Efesus itu adalah pusat perdagangan, ya, pusat penyembahan berhala. Dulu kalau orang menyembah berhala itu paling banyak di kota Efesus, ya. Lalu kota Efesus itu ternyata kata kakak riset tulisannya gini, kota Efesus itu terkenal dengan sebutan apa tau nggak? Light of Asia, terang Asia. Itu Efesus. Nggak kebetulan loh nama youth kita apa? Light. Efesus dulu dikenal dengan kota terang. Kenapa? Itu adalah kota teladan, kota percontohan. Kalian tahu nggak? Dulu kan masih dikuasai bangsa Romawi. Efesus itu adalah salah satu kota yang paling berhasil, paling maju. Di tempat itu begitu banyak kemajuan yang sudah terjadi, dicapai oleh bangsa Romawi. Karena itu negara kota-kota lain itu mencontoh Efesus. Contohnya kayak Jakarta, ya itu kota percontohan. Supaya kota-kota lain ikut menjadi seperti Jakarta, nangkep ya? Jadi backgroundnya Efesus ini adalah kota teladan, kota terang. Aneh, terangnya Asia. Light of Asia, keren. Ya kita baca, ada 4 hal yang Tuhan puji dari jemaat di Efesus ini. Ini jemaat yang hebat saudara, jemaatnya bukan cuma sekedar jemaat. Saudara kalau seorang gembala punya jemaat kayak gini, hebat saudara, udah gak usah pusing. Jemaatnya keren banget, kita baca pujian Tuhan, ini dari Tuhan loh. Kalau manusia yang menilai bisa salah, betul gak? Firman Tuhan berkata manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan menilai yang di dalam. Jadi kalau penilaian Tuhan tuh gak mungkin salah, betul gak? Tuhan tuh kalau muji, dia benar-benar muji bukan menjilat. Nah ini pujian Tuhan, baca ayat berikutnya 2. Baca sama-sama, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Stop dulu. Tuhan berkata begini, aku tahu jerih payamu, dari kata kopos. Kopos itu dari Yunani artinya bekerja dengan segenap jiwa dan segenap pikiran. Aku tahu bahwa kamu kalau bekerja itu kopos, kata Tuhan. Artinya apa? Aku tahu kalau kamu melayani aku, itu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, kamu melayani aku. Ini jemaat yang bekerja saudara, bukan jemaat yang cuma duduk panas-panasin bangku gereja. Tapi ini jemaat yang dinamikanya tinggi, pelayanan terus. Ini jemaat yang hebat, hatinya selalu untuk Tuhan. Ini jemaat yang mobilitasnya tinggi, ngerti gak mobilitas? Jemaat yang selalu bergerak.
Bukan jemaat yang sekedar datang haleluya, haleluya, pulang-pulang merasa lebih baik. Enggak, ini jemaat yang melayani loh. Ini jemaat yang katanya segala pekerjaan jerih payamu. Artinya apa? Dia berkeringat. Jemaat yang selalu melayani Tuhan. Jemaat yang selalu melakukan semua yang Tuhan mau asal bisa memperluas kerajaan Allah. Ini jemaat yang dinamikanya tinggi. Itu satu, apa? Dinamikanya tinggi. Hebat kalau pelayanan. Yang kedua, dipuji lagi. Lalu apa? Aku tahu segala jerih payamu maupun ketekunanmu. Dari bahasa aslinya pernah dikatakan begini, ini tekun ini dalam kata tekun memelihara iman. Saudara tahu untuk hidup, saudara tahu zaman itu, kalau saudara tahu pernah baca Kisah Rasul pasal berapa saya lupa. Ketika Paulus pertama kali masukin Injil ke Efesus, kalian tahu Paulus digebukin dihabis-habisan. Kenapa? Kota Efesus adalah pusat penyembahan berhala. Semua orang memuja dewa di situ. Jadi waktu itu ketika pertama kali Injil masuk, Paulus harus mengalami tekanan yang luar biasa. Disiksa, digebukin, dilemparin batu, betul nggak? Sampai akhirnya jemaat Efesus ini berdiri, kalian tahu nggak? Untuk bisa berdiri di tengah-tengah tempat yang memuja dewa-dewa, itu rasanya tuh gak gampang loh, betul nggak? Kayak contoh di Cina kan nggak boleh percaya agama-agama, harus ateis, betul nggak? Kalau menyembah Tuhan pasti ketahuan, betul nggak? Saudara dengar baik-baik. Kita ini ada di sebuah tempat di mana menjadi orang Kristen itu gampang. Begitu gampangnya sampai kita tuh terserah kita kapan mau melayani, kapan saya mau istirahat, terserah kita. Betul nggak? Kenapa? Karena nggak kenapa-napa. Bilang mau nyembah Tuhan nggak apa-apa. Emang kalian nyembah Tuhan di sini bisa ditangkap masukin penjara? Enggak. Tapi kalian tahu nggak ada satu negara di Cina, ya? Kalau kalian nyebut nama Yesus saja, kalau kalian sebut nama Yesus dari mulut kamu bisa masuk penjara. Jadi kalian tahu nggak di Cina itu banyak orang Kristen yang setiap hari hidupnya deg-degan. Hidupnya menderita. Kenapa? Karena untuk bisa ngumpul kayak gini aja itu anugerah kalau bisa. Mereka tuh kalau gereja ibadahnya bawa tanah. Nggak boleh sampai ketahuan pemerintah. Kalau ketahuan mereka masuk penjara. Jadi di Cina nggak ada yang namanya Kristen suam-suam. Nggak ada yang namanya jadi Kristen sekedar, nggak ada. Mereka di Cina kalau Kristen artinya Kristen yang sungguh-sungguh radikal, nggak bisa bercanda lagi. Karena kenapa? Resikonya terlalu tinggi untuk jadi Kristen. Kalau mau jadi Kristen resikonya terlalu banyak. Kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena kasih, dia gak akan pernah mau jadi orang Kristen. Kenapa? Resikonya terlalu tinggi. Tapi di tempat kita jadi Kristen nyaman, betul gak? Boleh datang, boleh enggak. Nanti lagi bete, ya udah gak pelayanan. Pelayanan ditinggalin, Tuhannya ditinggalin. Betul gak? Tapi kakak mau bilang, dengar baik-baik teman-teman. Ini jemaat yang tekun loh kata Tuhan. Tekun memelihara iman. Di tengah-tengah persecution, di tengah-tengah tekanan dari jemaat sekitar kota-kota Efesus, dia tetap tekun. Di tengah-tengah dunia yang menyembah berhala, dia tetap tidak menyembah berhala. Yang lain menyembah berhala, dia enggak. Yang lain berjudi melakukan perzinahan, dia enggak. Jemaat yang baik. Baca berikutnya, lalu apa? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapatkan mereka pendusta. Dengar baik-baik teman-teman. Ketiga, yang kedua kan tadi tekun. Ini jemaat yang ketiga penuh dengan karunia Allah loh. Bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang enggak. Bayangin saudara. Bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Zaman ini nih masih awal-awal. Ini banyak banget penyesat-penyesat teman-teman. Sampai sekarang aja banyak, tapi lihat. Ini jemaat yang tahu persis karunia rohnya bekerja dengan kuat. Ini jemaat yang dinamikanya tinggi, hebat. Ayat berikutnya kita baca. Ayat berikutnya. Dan engkau tetap sabar dan tidak sabar menderita. Baca tuh. Bukan sabar apa, tapi saudara apa? Sabar menderita. Ini jemaat yang mau menderita loh. Kenapa? Hidup di tengah-tengah Efesus itu dulu gak mudah. Untuk jadi seorang Kristen di Efesus itu gak gampang. Tapi mereka yang bisa berdiri jadi orang Kristen di Efesus itu orang-orang yang tekun dan berani menderita. Kenapa? Hidup mereka penuh dengan penderitaan. Hebat gak? Bayangin. Jemaat kayak gini jemaat idaman dari semua gembala. Betul gak? Betul gak? Ya. Lalu dikatakan apa? Engkau tidak mengenal lelah. Bayangin. Pelayanan terus dinamikanya tinggi. Mobilitasnya tinggi. Kemanapun pergi menginjil, memberitakan injil. Kemanapun dia pelayanan. Selalu bergerak, gak pernah mengenal lelah. Firman Tuhan gak pernah mengenal lelah. Ini dari kata gak pernah mengeluh, saudara. Ini jemaat yang selalu melayani Tuhan dengan segenap hati. 4 pujian yang Tuhan kasih buat jemaat Efesus. Tapi ada satu hal yang Tuhan cela. Apa?
Ada satu hal yang Tuhan katakan, Tuhan mencela. Tahu nggak mencela itu apa? Mencela itu seperti menegur, ditegur. Kalian tahu ya ditegur ya? Apa yang ditegur dari jemaat sehebat itu? Tuhan berkata apa? Ayat 4. Baca sama-sama. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat berikutnya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Stop sampai di situ. Memang 4-nya bagus semua. 5 hal yang dipuji sama Tuhan. Itu bagus semuanya. Cuman 1 yang Tuhan cela, tapi Tuhan bilang begini. Namun aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab, dia bilang apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Teman-teman, saya minta perhatiannya sebentar, boleh saya turun? Kalau saya turun bisa ya? Teman-teman, coba baik-baik pikirin ya. Efesus itu tempat penyembahan berhala. Efesus itu tempat di mana untuk jadi orang Kristen mungkin kayak Cina. Di mana susah banget untuk jadi orang Kristen. Di mana susah banget kalau mau melayani itu orang gak bisa setengah-setengah. Kalau artinya menjadi orang Kristen adalah siap mati gitu aja. Kalau kamu di Cina berani berkata kamu Kristen artinya kamu siap mati. Itu orang-orang Kristen yang siap bayar harganya karena tahu hatinya mencintai Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Semua mobilitasnya tinggi cuma satu yang Tuhan bilang. Kamu telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara tahu, saya pun gak sadar, saya beberapa hari yang lalu bahkan saya baru pulang dari Kalimantan dalam keadaan gak sadar saya masih melayani. Wah kalau kalian tahu mobilitas saya tinggi, pelayanan terus. Tapi saya baru tahu satu hal, tahu dari mana kasih mula-mula saya hilang. Kamis kemarin, ini serius Kak teman-teman. Ketika saya lagi siapin Jumat siang, saya lagi doa sama Tuhan. Tuhan sudah kasih temanya, kasih yang semula. Saya pikir ini buat jemaat. Tapi hari itu Jumat jam 12, jam 2 siang, Tuhan bicara sama saya, nak ini untuk kamu. Suruh baca Wahyu 2 ayat 1-7, kakak baca ulang-ulang. Kakak baca ulang-ulang, kakak bahkan sering kali ini di Kalimantan kakak baru aja khotbah tentang ini. Tapi hari itu kakak gak tahu, Tuhan baca, Tuhan bilang gini, tahu kenapa Tuhan mencela jemaat Efesus? Padahal jemaat yang hebat banget, mobilitasnya tinggi, pelayanannya hebat. Satu yang Tuhan cela, tahu gak Tuhan cuma nanya gini sama aku, nak coba sekarang aku tanya, ya kalau coba contoh nih orang Efesus, kalau ditanya, kenapa sih kamu gak mau nyembah berhala? Jawabannya apa? Karena saya Kristen, betul gak? Betul kan? Kalau ditanya sama kalian contoh, kenapa sih dulunya kalian misalnya tukang merokok, tukang narkoba kayak saya? Ya kan ketika ditanya Tuhan nanya sama saya, kenapa sekarang kamu udah gak pakai narkoba? Jawaban saya apa? Karena saya udah Kristen, betul gak? Kalau saya tanya kalian coba, kalau kayak saya tanya kenapa kamu sekarang melayani? Karena saya Kristen, betul gak? Kenapa sih kamu gak mau istilahnya main judi, kamu gak mau minum alkohol, kamu gak mau merokok? Jawabannya apa? Karena saya Kristen, kayak saya sudah tahu kebenaran, betul nggak? Saya sudah tahu bahwa itu salah, itu dosa, betul nggak? Kenapa sih kamu nggak mau lagi dulu nonton pornografi? Kenapa kamu nggak mau lagi nonton? Karena kita tahu itu dosa. Memang kenapa kalau dosa? Kalau dosa nantinya masuk neraka, betul nggak? Coba kalian tanya sama hati kalian sendiri. Kenapa sih kita melayani? Jawabnya karena kita mau ya karena itu kekristenan, itu menjaga api, ya nggak? Tahu teman-teman, ini Efesus juga yang sama. Mereka ketika Tuhan tanya, kenapa kamu gak menyembah berhala? Jawabannya, karena saya Kristen. Tahu gak kenapa? Harusnya Tuhan bilang, Tuhan mencela Efesus. Bukan karena apapun, Tuhan cuma celah satu. Karena mereka bertahan, tapi dalam alasan yang salah. Mereka bertahan untuk menjaga status mereka sebagai orang Kristen. Seharusnya yang Tuhan mau, kamu kenapa gak melakukan dosa lagi? Karena aku tahu, kalau aku melakukan dosa, aku melukai hatimu Tuhan. Hari itu saya lupa yang terpenting teman-teman. Saya tidak lagi melakukan semua yang dulu saya lakukan. Kenapa? Saya pikir karena saya sekarang sudah Kristen saya harus jadi contoh. Tapi saya lupa yang terpenting. Dulu alasan kenapa saya tinggalkan semua itu bukan karena saya merasa itu nanti takut masuk neraka, enggak. Dulu saya berani tinggalkan itu karena satu hal. Karena saya enggak mau melukai hati Tuhan. Karena saya tahu kalau saya kembali ke hidup saya yang lama itu menyakiti hati Tuhan saya. Karena saya tahu kalau saya menyembah nggak serius, itu menyakiti hati Tuhan saya. Karena saya tahu dulu kalau saya baca Alkitab bukan hanya karena ini saya Kristen saudara. Saya tahu saya harus baca Alkitab karena kalau tanpa firman Tuhan saya nggak bisa ngerti hati Tuhan yang saya cintai.
Tapi tanpa sadar, kakak udah bertobat 7 tahun dan 7 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk membuat seseorang yang dulunya melakukan semua karena cinta menjadi sebuah rutinitas. Kakak dulu berasa ini bukan buat kakak. Tapi ketika Tuhan tanya buat kakak, kakak gak merasa rutinitas loh. Kakak masih baca firman, kakak masih jaga doa pagi. Tapi yang satu kakak gak sadar. Motivasi dibalik apa yang kakak lakukan. Seringkali kita pikir, karena saya Kristen. Karena saya udah jadi Kristen, saya udah jadi full time gak boleh lakukan ini. Tapi kita lupa kenapa awal mula kita lakukan ini. Karena kita mencintai Tuhan. Betul gak? Firman Tuhan berkata, aku mencela engkau karena apa? Engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Dan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Baca sama-sama sekali lagi, biar firman Tuhan itu bicara sama hati kita. Ayat 4-5a aja, 1, 2, 3. Namun demikian baca keras-keras, 1, 2, 3. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Teman-teman dengar baik-baik. Kejatuhan orang Kristen, ya, itu yang paling fatal. Dengar baik-baik, kehilangan kasih yang mula-mula adalah sesuatu yang sangat fatal. Karena kenapa? Dengar baik-baik teman-teman. Tanpa sadar, berhala yang baru di gereja zaman sekarang adalah apa tahu nggak? Kekristenan. Itu berhala yang baru. Kenapa? Kekristenan itu menggantikan esensi dasar kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan itu menggantikan, ya, yang dulunya semua kita lakukan karena kasih. Diganti jadi apa? Diganti jadi sesuatu aturan-aturan untuk membuat hidup kita jadi kelihatan lebih baik. Ini kalau kita hilangkan teman-teman, firman Tuhan berkata betapa dalamnya kita telah jatuh. Betapa dalamnya kita sudah tinggalkan semua. Sama seperti misalnya kita tanya, seorang yang sudah menikah kita tanya, kenapa sih kamu sudah tidak cari perempuan lain? Jawabannya apa? Karena saya sudah menikah. Harusnya jawabannya apa? Karena saya tidak mau melukai hati istri saya. Saya mencintai dia, itu yang baik. Kalau kita cuma jawab karena saya sudah menikah, dengar baik-baik. Itu bukan alasan yang cukup kuat. Suatu saat ketika badai datang, ketika segala sesuatu terjadi, kamu akan lupa. Kalau kita, contoh sekarang paling gampang anak muda ditanya. Dulu kan kamu suka main game misalnya. Ya misalnya dulu suka main game. Tapi pernah kan ada beberapa kakak tahu, begitu bertobat gamenya ditinggalin. Yang memang kecanduan main game nih, betul ya. Gamenya ditinggalin. Kalau sekarang ditanya, kenapa sih dulu kamu ninggalin main game? Kita ngomongnya apa? Karena kita Kristen. Kalau kita jawab seperti itu, suatu saat kita akan kembali lagi ke situ. Kenapa? Karena jawabannya, alasannya gak cukup kuat. Karena alasannya bukan cinta, tapi alasannya dari otak, bukan dari hati. Dengar baik-baik teman-teman. Kalau semua yang kamu lakukan asalnya karena cinta, itu akan menggantikan apa yang ada di otak. Kalau kita masih mencintai Tuhan, kita lakukan apapun. Kakak masih ingat tau gak teman-teman nih kakak cerita. Dulu ketika kakak bertobat 2009, kakak kalau pelayanan, kalau lagi bahtera, lagi ibadah ke Semarang. Kakak itu dulu belum pelayanan, masih duduk di ring 2. Kakak bawa banner gede-gede. Dulu masih sama Kak Yus, wah kita dulu paling seneng nari. Kakak tuh dulu penari. Ya. Kakak dulu paling gak pernah malu menari. Wah kalian tau gak, di ring 2 dulu ibadah bahtera pertama kali kakak ikutin. Itu kakak kalau nyembah Tuhan bukan begini lagi. Udah nyusruk di lantai. Kenapa? Begitu mencintai Tuhan. Begitu rasanya mau mempersembahkan Tuhan yang sesuatu yang berbeda. Kakak kemarin hari Jumat ketika kakak Tuhan tanya, nah kenapa kamu begini, kenapa begini? Saya jawabannya semuanya salah. Dan Tuhan cuma bilang, kamu telah kehilangan cintamu yang mula-mula. Saya dikembalikan, saya dikasih lihat masa-masa ketika saya bertobat awal-awal. Saya menyembah Tuhan dengan begitu dahsyat. Sampai rasanya apapun gak pedulilah. Orang lihat kanan kiri, saya berlutut, saya benar-benar nyusruk. Saudara tahu gak? Sampai nyusruk. Orang sampai gak bisa mikir, kenapa sih dia mau lakukan itu? Tapi saya mau bilang, itu karena dasarnya cinta, teman-teman. Ya, ketika itu awalnya kakak penuh dengan cinta, penuh dengan gairah. Sampai kakak akan lakukan apapun untuk Tuhan. Itu cinta mula-mula. Amin teman-teman. Nah kalau kita baca Matius 22. Ayo kita baca sama-sama. Matius 22. Matius 22 ayat 3 sampai 4. Ini ayat terakhir. Video klip bisa disiapin ya. Thank you. Matius 22 ayat 3 sampai 4 kita baca sama-sama. Sudah dapat katakan amin. Sorry saya ayat 37 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Kita baca sama-sama 1 2 3.
Jawab Yesus kepadanya, sorry, dari ayat 36 dari 36. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Oke, ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Teman-teman dengar baik-baik. Yang paling utama dan yang paling penting dalam kekristenan kita adalah apa? Firman Tuhan apa? Baca ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu yang dasar kekristenan, itu rule pertama. Itu yang terpenting dan terutama dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kita seringkali lupa akan hal ini. Teman-teman, saya mau kasih tahu satu hal. Ketika kakak tahun 2009, ketika Tuhan pertama kali jumpai kakak, Tuhan cuma ngomong pesan apa? Nah, cepat bertobat, waktunya sudah sangat singkat, aku akan kembali, betul nggak? Firman Tuhan berkata ketika Tuhan nanti kembali, Tuhan akan jemput mempelai-mempelainya. Kalian tahu nggak siapa itu mempelai? Dengar baik-baik, nggak semua orang Kristen adalah mempelai Tuhan. Dengar baik-baik, coba kalian pikirin gini. Tidak ada satu orang waras pun yang mau menikahi seseorang perempuan hanya karena jika perempuan itu mencintai hanya hartanya, betul nggak? Kalau saya mencintai seseorang, orang itu mencintai saya hanya karena saya kaya. Kalau orang waras aja nggak akan pernah mau mengambil dia sebagai istrinya, betul nggak? Kenapa dia nggak cinta saya, dia cinta harta saya, betul nggak? Nah dengar baik-baik, apa yang membuat kalian berpikir bahwa Tuhan akan menjemput kalian hanya karena kalian pikir Tuhan akan membuat hidupmu lebih baik? Kalau tidak ada cinta yang berapi-api ke dalam Tuhan, saya mau bilang jangan harap kalian dijemput akan balik. Belum tentu kalian adalah mempelai Kristus. Karena mempelai adalah mereka yang punya passion. Mempelai adalah mereka yang punya cinta. Mempelai adalah mereka yang mau korbankan semuanya untuk Tuhan. Mempelai adalah mereka yang berpikir tidak pakai otak tapi hati yang mencintai Tuhan. Sehingga keputusan apapun didasarkan dari hati yang memang memilih Tuhan. Dengar baik-baik teman-teman, bahayanya apa sih kalau kehilangan cinta mula-mula? Kalau kita kehilangan cinta mula-mula, apa yang dulunya kita lakukan? Kan hati ini dulunya megang peranan. Begitu jatuh cintanya hilang, otaknya mulai menggantikan. Mulai apa? Masuk untung rugi. Kalau gue melayani untungnya apa? Kalau gue melayani ruginya apa? Kita timbang untung rugi mana yang lebih untung. Kalau kita merasa pelayanan lebih gak untung, kita milih gak pelayanan. Dengar baik-baik teman-teman. Firman Tuhan berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan firman Tuhan berkata gimana cara kita bisa mendapatkan kasih mula-mula itu kembali. Kita baca lagi, balik lagi ke Wahyu 2 terakhir. Kita lanjutin 5b. Ya. Dikatakan apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Simple saudara, dengar baik-baik. Hari Jumat kemarin saya sadar saya perlu bertobat dan saya rendahkan diri, saya berlutut, saya teriak kepada Tuhan. Tahu gak kenapa? Karena sadar satu hal, untuk bisa mendapatkan cinta mula-mula perlu kerendahan hati untuk mengakui bahwa yes, saya telah kehilangan cinta itu. Butuh kerendahan hati untuk kita berkata, ya saya sudah kehilangan cinta yang awal-awal. Apa yang dulu saya lakukan untuk Tuhan sudah saya lupakan, sudah saya tinggalkan. Butuh kerendahan hati untuk berkata, yes Tuhan aku pernah kehilangan ini. Dan butuh kerendahan hati untuk berlutut dan berkata, aku bertobat, ampuni aku Tuhan. Butuh kerendahan hati untuk berkata, Tuhan ampuni aku sudah tidak melayani dengan passion. Tuhan ampuni karena aku melayani bukan karena aku mencintai Engkau, tapi karena sudah menjadi sebuah kewajiban. Bertobat dan kembali lakukan apa yang semula kau lakukan. Apa yang semula kau lakukan? Ya dulu, apa yang dulu kita lakukan? Coba kita ingat-ingat pertama kali kita lakukan apa sih? Ayo kita lakukan lagi. Amin teman-teman. Satu hal teman-teman, coba kalian pikir. Jatuh cinta itu mudah. Tapi untuk memelihara cinta itu gak mudah. Amin teman-teman. Saya minta lampu dimatikan, kita mau tutup mata, kita mau sembah Tuhan. Hari ini saya berdoa buat setiap kita kembali mendapatkan cinta mula-mula itu. Saya mau setiap kita balik ke Tuhan. Bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan. Tapi kita mau jadikan ini, Tuhan ingatkan aku kembali. Apa rasanya mencintai Engkau?
Teman-teman, saya mau kita ambil waktu sejenak sekarang. Saya mau kita semua sekarang, baik penari, baik siapapun, usher atau apapun, kalian, kita nggak mau melayani saat ini. Kita mau duduk. Kita mau duduk di hadapan Tuhan. Kalau kalian mau berlutut, kalian berlutut. Kita mau fokus ke Tuhan. Let nothing distract you away from God. Teman-teman, coba ingat pertama kali ketika Tuhan datang dan hadir dalam hidupmu. Kasih seperti apa yang pertama kali Tuhan beri dalam hidupmu. Saudara, detik kita kehilangan kasih yang mula-mula, semua akan hancur ke depannya. Firman Tuhan berkata, bertobatlah. Sebab kalau kau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, maksudnya apa? Kalau kita sudah kehilangan cinta mula-mula, yang akan diambil adalah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara sadari ketika kita kehilangan yang namanya kemuliaan Tuhan, yang terjadi apa? Hidup kita akan berasa kering sekali. Hidup kita akan penuh dengan rutinitas, hidup kita akan penuh dengan kesusahan. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita melayani, kita ikut jadi Kristen bukan karena cinta. Itu seperti kita main agama-agamaan. Kita berpura-pura menjadi sesuatu yang sebenarnya kita bukan orang itu. Di depan gereja kita berpikir kita mau harus tampil seperti ini. Kita harus bawa diri seperti ini. Tapi di rumah kita jadi seperti orang yang kita mau. Saudara, kalau kekristenanmu tidak berasal dari hatimu. Kekristenanmu itu berasal dari otakmu yang akan meletih, jiwamu akan capek karena engkau bermain sandiwara. Engkau bermain gereja-gerejaan, engkau bermain pelayan-pelayanan. Tapi hatimu sudah begitu korup dari Tuhan. Hatimu sudah begitu jauh dari Tuhan. Orang bisa menilai kamu datang ke gereja ini menyembah Tuhan sepertinya dahsyat. Tapi tidak ada satupun yang tahu selain Tuhan sendiri. Jam doamu sudah kemana? Tanpa sadar teman-teman, saya pernah ada di posisi di mana saya melupakan kasih yang mula-mula. Tahu gak kayak gimana teman-teman? Tanpa sadar, saya ini kakak pemimpin kalian di tempat ini, tanpa sadar. Kalian tahu gak? Kalau boleh dihitung, kakak lebih banyak berdoa di depan kalian dibanding sendirian di kamar. Kenapa? Kakak lebih peduli apa kata orang. Tanpa sadar kehilangan kasih mula-mula, kita akan bermain sandiwara dengan kekristenan kita. Kita pura-pura berapi-api, kita pura-pura jadi orang baik, sebenarnya diri kita bukan yang seperti itu. Kenapa? Karena dasarnya bukan cinta. Saudara, harusnya kalau kita melayani itu karena cinta kita yang tidak terbatas ke Tuhan, tidak bisa dibendungkan. Ingat yang seperti saya bilang, orang yang jatuh cinta akan selalu berasa pengen dekat Tuhan. Pertama kali ketika kau jatuh cinta, rasanya kau mau baca firman terus, rasanya kau mau berdoa terus, rasanya kau mau terus berbicara dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan tanya, kemana anak itu? Saudara tahu ketika saya dikasih lihat Jumat kemarin ketika saya lagi berlutut 6 tahun yang lalu di Holy Stadium Semarang. Tuhan cuma nanya, nak kemana anak ini? Kemana dia yang selalu bersemangat menjumpai aku setiap pagi? Kemana dia yang selalu melakukan apapun karena mencintai Tuhan? Bahkan saudara tahu dulu saya gak pernah malu. Dulu ketika saya menari saya masih ingat. Nih kalau kalian tahu dulu awal ketika saya menari. Lagi latihan celana saya robek dari atas sampai bawah. Hari ini pun celana saya sempat robek saudara. Tapi itu seperti Tuhan bicara sama saya. Nah kalau itu terjadi gimana? Kau lebih pentingin apa? Tapi dengar teman-teman, hari ini saya gak peduli apa yang kita rasakan. Hari ini kita mau sama-sama balik ke Tuhan. Cinta mula-mula itu akan menutupi apapun. Menutupi apa yang dulu kita gak pernah bisa lakukan, kita lakukan. Teman-teman coba ingat pertama kali Tuhan tebus hidupmu. Dengan cara yang begitu rumit, dengan cara yang begitu hebat, dengan cara yang begitu dahsyat. Hari ini saya bicara bukan hanya pada jemaat, tapi untuk setiap yang ada di tempat ini. Baik kakak-kakak mentor dan semuanya. Tolong ingat kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupmu. Firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menyelamatkan kau dengan begitu dahsyat, apakah kau mau kembali kepada kehidupanmu yang lama? Hari ini coba kembali ke dasar, yaitu cinta. Kekuatan cinta